Kembali lagi dengan saya, Jani Fuad Alfajani dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan unsur-unsur cuaca dan iklim. Semoga di tengah kepanikan pandemi COVID-19 ini, kalian tetap belajar dan tetap semangat. Yang pertama adalah radiasi sinar matahari. Sinar matahari akan merambat hingga hangatnya terasa di permukaan bumi. Perambatan sinar matahari itu tidak memerlukan medium apapun. Nah, perambatan itulah yang dinamakan dengan radiasi. Yang kedua adalah lama penyinaran dan sudut datang sinar matahari. Lama penyinaran matahari adalah lamanya matahari bersinar cerah pada permukaan bumi yang dihitung mulai dari matahari terbit hingga terbenam, dan ditulis dalam satuan jam sampai nilai persepuluhan atau sering ditulis dalam satuan persen terhadap panjang hari maksimum. Sedangkan sudut datangnya sinar matahari yaitu sudut yang dibentuk oleh sinar matahari dan suatu bidang di permukaan bumi. Semakin besar sudut datangnya sinar matahari, maka semakin tegak datangnya sinar, sehingga suhu yang diterima bumi akan semakin tinggi. Yang ketiga adalah suhu udara. Suhu adalah besaran panas suatu objek. Secara ilmu geografi, suhu udara adalah ukuran panas dinginnya permukaan bumi dan atmosfer bumi. Suhu udara dinyatakan dalam satuan Celcius, Fahrenheit, Reaumur atau Kelvin yang diukur menggunakan alat pengukur suhu bernama termometer. Suhu bersifat tidak nampak namun dapat dirasakan dengan tinggi rendahnya suhu. Yang keempat adalah kelembaban udara. Kelembaban udara adalah tingkat kebasahan udara karena di dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk uap air. Kandungan uap air dalam udara hangat lebih banyak daripada kandungan uap air dalam udara dingin. Alat untuk mengukur kelembaban disebut higrometer. Yang kelima adalah tekanan udara. Tekanan udara adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Diukur dengan menggunakan barometer. Satuan tekanan udara adalah milibar atau MB. Garis yang menghubungkan tempat-tempat yang sama tekanan udaranya disebut dengan isobar. Yang keenam adalah penguapan atau evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Evaporasi adalah proses perubahan zat cair menjadi gas atau uap air yang bergerak ke atmosfer. Pada proses ini, air yang diluapkan berasal dari permukaan air bebas dan berlangsung pada siang dan malam hari. Lalu, transpirasi. Transpirasi adalah proses pelepasan uap air ke atmosfer melalui stomata daun saat terjadi fotosintesis untuk pembentukan karbohidrat oleh tumbuhan. Pada proses ini, air yang dilepaskan ke atmosfer berasal dari dalam tanah yang mengalir melalui sistem akar, batang dahan, dan daun. Proses transpirasi secara efektif terjadi pada siang hari. Kemudian evapotranspirasi. Evapotranspirasi merupakan proses gabungan pelepasan uap air ke atmosfer melalui proses evaporasi dan transpirasi. Nah, setelah penguapan, baik itu evaporasi, transpirasi maupun evapotranspirasi, maka selanjutnya awan akan terbentuk dan menutup. Selanjutnya, kecepatan dan arah angin. Angin merupakan suatu vektor yang mempunyai besaran dan arah. Besaran yang dimaksud adalah kecepatannya, sedangkan arahnya adalah dari mana datangnya angin. Kecepatan angin dihitung dari jelajah angin atau cup counter anemometer dibagi waktu atau lamanya periode pengukuran. Dan yang terakhir adalah presipitasi, baik itu embun, hujan, ataupun salju. Dalam meteorologi, presipitasi adalah setiap produk dari kondensasi uap air di atmosfer. Hal ini terjadi ketika atmosfer menjadi jenuh dan air kemudian terkondensasi dan akan keluar dari larutan tersebut. Udara menjadi jenuh melalui dua proses, yaitu pendinginan atau penambahan uap air.